إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian di antara ya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tentang bagaimana pentingnya as-siratal mustaqim itu, yang kemudian as-siratal mustaqim itu metode khususnya adalah dengan thariqah al-mu'tabar. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau istaqamu 'ala thariqati lasqainahum ma'an ghadaqa." Jadi andaikan mereka itu benar-benar istiqomah atas jalan ini, apa dinul Islam, ya, istiqomah mengamalkan agama Islam secara konsekuen dan benar, istiqomah, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka minuman yang segar. Minuman yang segar itu apa? Minuman iman. Minuman yang segar itu minuman nikmatnya mengamalkan dinul Islam, sehingga mencapai ketenangan jiwa, kemudian selanjutnya dimi'rajkan hatinya oleh Allah, ya, muraqabah, musyahadah, puncaknya ma'rifah billah. Ya, itulah minuman yang segar yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya, menjadi orang-orang yang kenal dan dikenal oleh, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengenalnya dalam arti khusus. Ya. Kemudian kalau kita berbicara kata thariqah dulu, ya, apa kata thariqah itu? Ya, berasal dari akar kata thariq yang artinya jalan raya. Sehingga kalau Anda pergi ke haji atau umroh, ya, terutama kalau sekarang sudah ada kereta dan lain sebagainya, dulu yang ada itu adalah tol saja. Ya, tol dari Jeddah ke Mekah dikenal tarik Jeddah, jalan raya Jeddah Mekah. Kemudian ada tol ke Madinah, Jeddah Madinah, ada juga Mekah Madinah. Ya, tol Mekah Madinah itu dikenal dengan tarik Madinah. Jadi tarik itu punya pengertian jalan raya. Dalam istilah ilmu tasawuf, thariqah, ya, thariq itu ya mempunyai arti metode taqarrub kepada Allah dengan cara melaksanakan syariat Islam sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini semua thariqah tidak boleh ada pelanggaran dari Al-Quran termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa orang yang paling tahu dengan arti dan makna Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau ada orang mengamalkan Quran tanpa contoh dari Nabi, maka akan sesat. Oleh karena itu tidak cukup orang belajar ayat Quran dan artinya, kemudian setelah itu tidak mempelajari hadis-hadis Nabi. Kenapa? Ya, tafsir Quran yang paling real, yang paling pas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang paling tahu dengan makna Quran itu dan aplikasinya bagaimana. Ya, pelaksanaan Quran itu bagaimana, Nabi yang paling tahu, karena Nabi yang terima. Oleh karena itu kita kalau ingin benar, ya pelajari Quran dari cara bacanya, pelajari Quran dari arti-artinya, pelajari Quran juga maknanya dalam tafsir Al-Quran yang sudah jelas, kredibel. Ya, jangan pakai tafsir jalan lain. Karena kenapa kok orang tersesat dengan membaca Quran? Kenapa tafsirnya tafsir jalan lain? Bukan minimal tafsir Jalalain. Itulah tafsir yang kredibel. Itu. Kemudian dengan tafsir-tafsir yang lain, kemudian pelaksanaan selanjutnya ulama memilah-milah antara Quran dan Sunnah tersebut, maka dari ikhtiar para ulama terdahulu, maka lahirlah
apa yang dikenal dengan madhab. Madhab itu adalah mereka ya mencetuskan metode taqarrub kepada Allah sesuai di Quran dan Sunnah, ya sesuai dengan metodenya, metode istimbatnya masing-masing. Ya, seperti bagaimana menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Itulah kalau dalam ilmu fikih namanya madhab, kalau mempelajari akidah namanya firqah, tapi kalau mempelajari tasawuf namanya thariqah. Ya, jadi thariqah ini metode secara khusus dalam pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berdasarkan sanad, jadi thariqah itu ada dua. Yang pertama thariqah tanpa sanad. Thariqah tanpa sanad ini dengan thariqah ghairu mu'tabar. Ya, thariqah yang tidak muktabar. Kenapa? Tidak ada sanadnya. Ya macam-macam. Ada yang thariqah yang tanpa sanad ini, ada yang masih bisa diterima sampai kepada ya yang tidak bisa diterima. Tidak ada sanadnya. Kemudian berarti kalau tanpa sanad, gurunya tidak kredibel, tidak qualified. Ya. Kalau yang thariqah berikutnya adalah thariqah yang muktabar. Thariqah muktabar itu bagaimana? Amalan-amalannya dari ayat-ayat Quran di backing dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari bacaan-bacaan yang dibaca, ya setelah istiqomah mengamalkan yang wajib dalam rukun Islam yang 5, menghindari yang dilarang, melaksanakan yang sunnah, menghindar dari yang makruh, termasuk juga menjauh sejauh-jauhnya dari perkara haram, termasuk juga mereka yang wara'i, yang hati-hati, hatta perkara mubah tidak dilakukan. Kenapa? Perkara mubah itu kalau dilakukan menghilangkan waktu dalam hidup kita yang tidak akan pernah kembali. Sehingga peringatan Allah dalam Al-Quran, wal asri, ya demi masa, innal insana lafi husrin, manusia rugi terus menerus ya dalam hidupnya. Kenapa? Terutama ya setelah mereka memang tidak berbuat haram, tidak berbuat makruh, tapi yang diperbuat perkara yang sifatnya diperbolehkan, jais, sehingga dapat pahala tidak, dapat dosa tidak. Akan tetapi ketika kita berbuat sesuatu yang sifatnya jais, umur kita habis di situ tanpa menghasilkan apapun, sehingga kita rugi waktu. Sedangkan waktu tidak pernah balik lagi. Nah, ya kalau thariqah yang muktabar bagaimana? Amalannya mempunyai, setelah melaksanakan yang tadi, kemudian dia menambah dengan amalan khusus sebagai suplemen. Ya, habis sholat membaca wirid. Wiridnya ini punya sanad yang nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup dari ayat Quran dan di backing dengan hadis, banyak di kitab-kitab. Bagi mereka yang bisa baca kitab bisa. Akan tetapi mereka yang ingin mengamalkan dengan amalan yang sahih dan bimbingan khusus, maka amalannya harus mempunyai sanad yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sinilah tertolak anggapan orang-orang tertentu yang menyatakan thariqah itu mengada-ngada atau bid'ah. Ya, mau dibid'ahkan dari mana? Wong amalannya dari Quran. Apakah mengamalkan Quran itu bid'ah? Contohnya thariqah Tijani. Tiap pagi dan sore setelah sholat subuh dan setelah sholat asar atau setelah maghrib, dia beristighfar, istiqomah 100 kali. Ya. Jadi
siapa yang mengatakan membid'ahkan istighfar? Quran menyatakan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kalian. Kemudian Nabi menjelaskan keutamaan istighfar. Jadi ada backing hadisnya. Kemudian juga ada sanadnya. Sehingga di mana letaknya? Baca selawat 100 kali pagi dan sore. Kemudian bid'ah dari mana ini? Kenapa? Selawat jelas di Quran. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian keutamaan selawat jelas dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian orang-orang thariqah, wabil khusus thariqah Tijani dalam hal ini mengamalkan membaca selawat pagi sore dengan sanad yang nyambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi samping ada hadisnya, ada sanadnya. Demikian juga la ilaha illallah. Oleh karena itu, ya kalau gegabah mengatakan orang thariqah berbuat bid'ah, ya berarti tidak ngerti dengan thariqah. Ya. Jadi inilah amalan thariqah. Kalau thariqah Tijani beristighfar pagi sore, berselawat, baca la ilaha illallah 100 kali. Kemudian mereka mempersoalkan, kok 100 kali? Mana dasar hukumnya? Ya, Nabi bersabda, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Ya, amal yang disenangi oleh Allah adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Beristighfar pagi sore 100. Bertobat pagi sore 100. Kemudian lebih baik daripada baca 1000. Akan tetapi sampai setelah itu tidak baca lagi. Kalau ingat merasa punya dosa baru bertobat lagi. Padahal tiap hari kita tidak terasa berbuat dia dosa. Maka disinilah orang-orang thariqah diharuskan, dan dia kenapa kok menjadi wajib padahal beristighfar itu hukumnya sunnah ya. Jadi kewajiban ini karena perjanjiannya dalam baiat. Jadi karena sudah berbaiat thariqah maka dia wajib mengamalkan, wajib istiqomah. Kalau lupa atau tidak ada kesempatan membaca, maka sampai ketika waktunya habis harus qadha. Itulah ya amalan-amalan dalam thariqah dan persesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah yang didasari dengan sanad yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.